Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Budiati dengan NPM 2015031-032. Huruf abjad adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem dalam bahasa Indonesia. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf yang terdapat huruf A, B, C, D, E, F, G, seterusnya hingga huruf Z. Kemudian ada huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf yang mempunyai intonasi vokal khusus yang dibentuk oleh kombinasi dua vokal. Huruf diftong yaitu huruf I, AU, E, dan OI. Contoh pada penggunaannya itu kata pantai, kemudian kerbau, survei, dan konvoi. Huruf kapital disebut juga huruf yang berukuran besar atau memiliki arti khusus. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama pada suatu kalimat. Contohnya, pada kalimat baju itu bagus, huruf B pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian, kalimat kakak membantu ibu memasak, huruf K pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian, siapa yang memakan buah itu, huruf S pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, Herli Pratama. Huruf H pada Herli dan huruf kapital P pada Pratama. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah, Al-Quran, Tuhan, Alkitab, dan Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Raden Ajeng Kartini, Nabi Muhammad, Dr. Muhammad Hatta. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penulisan nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya, hari Jumat, bulan Januari, dan hari Lebaran. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leonardo Perjuangan Stanggang dengan NPM 20150310158. Huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, U, O. Berikut contoh pemakaian huruf vokal dalam kata. Huruf vokal A, posisi awal, api, asing, asin. Posisi tengah, padi, pari, pasir. Posisi akhir, lusa, maya, nama. Huruf vokal E, contohnya di posisi awal, enak. Di posisi tengah, peta. Di posisi akhir, sore. Huruf vokal I, contohnya di posisi awal, itu. Posisi tengah, simpan. Di posisi akhir, murni. Huruf vokal O, contoh di posisi awal, oleh. Di posisi tengah, kota. Di posisi akhir, radio. Contoh huruf vokal U, di posisi awal, ulang. Posisi tengah, bumi. Posisi akhir, ibu. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan bisa diletakkan pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir kata. Contoh penggunaan huruf B. Di posisi awal, bahasa, batuk. Di posisi tengah, sebut, sabar. Di posisi akhir, adab, abad. Catatan. Dalam penggunaan huruf konsonan, ada beberapa huruf yang tidak bisa diletakkan di akhir kalimat, yaitu huruf C, Q, X, Y. Namun memiliki satu pengecualian pada huruf Y jika penulisannya digabung dengan huruf S, sehingga menjadi SY. Contohnya seperti ARSY.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Fadila Zulfa dengan NPM 2015031 Di sini saya akan menjelaskan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan yang termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Bagian salah asuhan itu ditulis dengan huruf miring dikarenakan menunjukkan sebuah judul buku. Kemudian contoh lainnya, berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala. Pada bagian Cakrawala itu ditulis dengan huruf miring dikarenakan merupakan nama dari surat kabar. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau berat, atau biasa disebut dengan huruf fat. Biasanya huruf tebal digunakan untuk menegaskan atau menunjukkan bahwa bagian tersebut penting. Huruf tebal mudah sekali dikenali dengan melihat icon B atau disebut dengan bold dalam pengertian dan garis bawah ganda dalam penulisan manual. Contohnya pada bagian 1.1 latar belakang dan masalah. Pada bagian tersebut ditulis dengan huruf tebal dikarenakan pada bagian tersebut dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kata dasar. Secara bahasa, kata dasar terdiri atas dua kata, yaitu kata dan dasar. Kata diartikan sebagai satuan terkecil yang berdiri sendiri dan mempunyai morfem tunggal maupun morfem gabungan. Sementara dasar diartikan dalam bentuk gramatikal yang menjadi asal suatu bentukan. Dalam istilah linguistik, kata dasar diartikan sebagai kata yang lebih besar, misalnya makan, minum, jalan, dan sebagainya. Contohnya, aku libur kerja hari ini. Kemudian contoh kedua, kucing suka makan ikan. Contoh ketiga, bunga mawar itu sangat indah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Herli Pratama dengan NPM 2015031033. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kata berimbuhan, bentuk ulang, dan unsur serapan. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di tengah, ataupun di akhir, atau juga merupakan gabungan di antara ketiganya untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama atau kata dasarnya. Terdapat bermacam-macam imbuhan. Misalnya, imbuhan yang digunakan sebagai awalan yang disebut prefiks, imbuhan yang digunakan sebagai akhiran yang disebut sufiks, imbuhan yang digunakan sebagai awalan dan akhiran atau disebut konfiks, dan imbuhan yang digunakan sebagai sisipan atau infiks. Imbuhan yang digunakan sebagai awalan atau prefiks terdiri atas me, di, ke, ter, pe, per, se, dan ber. Contohnya, kata dasar rusak yang diberi awalan me sehingga menjadi merusak. Kemudian kata dasar ikat yang diberi awalan se sehingga menjadi seikat. Selanjutnya ada kata dasar kerja yang diberi awalan ber sehingga menjadi bekerja. Imbuhan yang digunakan sebagai akhiran atau sufiks, misalnya kata dasar ambil yang diberi akhiran kan sehingga menjadi ambilkan, atau patuh diberi akhiran i menjadi patuhi, atau bisa juga benar diberi akhiran kah menjadi benarkah. Yang ketiga adalah imbuhan yang merupakan gabungan dari awalan dan akhiran yang disebut konfiks. Misalnya, kata dasar bangga yang diberi awalan me
dan akhiran kan berubah menjadi membanggakan. Kemudian kata labu yang diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pelabuhan. Dan kata pandang diberi awalan ber dan akhiran an menjadi berpandangan. Yang terakhir adalah imbuhan yang digunakan sebagai sisipan atau infix. Misalnya, kata dasar getar yang disisipi oleh imbuhan menjadi gemetar. Kemudian kata turun yang disisipi oleh imbuhan menjadi temurun. Dan kata merah disisipi imbuhan berubah menjadi memerah. Selanjutnya adalah kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Lebih singkatnya, kata ulang adalah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Kata ulang memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah dwipurwa atau kata ulang sebagian. Kata-kata sejenis ini mengalami suatu pengulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya, kata dasar luas yang diulang menjadi leluasa. Kemudian kata saji menjadi sesaji. Dan kata luhur menjadi leluhur. Yang kedua adalah dwilingga. Dwilingga adalah suatu jenis kata ulang yang mengalami pengulangan secara menyeluruh. Misalnya, kata dasar anak menjadi anak-anak. Kemudian kata dasar ibu menjadi ibu-ibu. Dan kata dasar mata menjadi mata-mata. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin suara. Jenis kata ini mengalami pengulangan pada seluruh bentuk dasar katanya. Misalnya, sayur, mayur. Kemudian bolak, balik. Dan lauk, pauk. Yang terakhir adalah kata ulang berimbuhan. Proses reduplikasi terjadi pada kata dasar dan sekaligus mendapatkan imbuhan. Misalnya, kata salam direduplikasi dan diberi imbuhan menjadi bersalam-salaman. Kemudian kata tukar direduplikasi sekaligus diberi imbuhan menjadi tukar menukar. Dan juga kata iris direduplikasi sekaligus diberi imbuhan berubah menjadi mengiris-iris. Yang terakhir adalah unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain, terutama yang pernah berhubungan langsung dengan bangsa Indonesia, baik melalui perdagangan seperti Arab Saudi, Tionghoa, dan India, penjajahan seperti Belanda, Portugis, dan Jepang, maupun karena perkembangan ilmu pengetahuan seperti bahasa Inggris. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan yang lebih tentang bahasa asing kepada pengguna bahasa Indonesia. Unsur serapan juga memiliki berbagai macam ciri, di antaranya memiliki makna tunggal, kemudian tidak memiliki sinonim maupun antonim dalam kalimatnya, dan maknanya tidak berubah. Terdapat 3 jenis unsur serapan. Yang pertama adalah adopsi.
Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaannya, pengucapannya, dan penulisannya sama sekali. Misalnya, data, kemudian film, selanjutnya golf, internet, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Namun, kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaannya, pengucapannya, dan penulisannya yang menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kata bisnis yang diserap dari kata business. Kemudian kata aktor yang diserap dari kata actor. Yang terakhir adalah pungutan. Proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Kemudian, kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata try out yang diserap menjadi uji coba. Selanjutnya kata download yang diserap menjadi unduh. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.